Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Egina Margareta dengan NIM 240301021217. Saya akan mempresentasikan materi mengenai OJK, yaitu peran, regulasi, dan standar pelaporan keuangan. Yang akan dibahas pada pertemuan ini adalah yang pertama pendahuluan dan sejarah, kemudian penerbitan sekuritas dan pendaftaran, persyaratan laporan berkala, persyaratan pengungkapan, dan kemudian penutup. Yang pertama, kita mulai dari pendahuluan dan sejarah. OJK adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Dalam U dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi OJK sendiri adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Kemudian sebelum OJK adalah era pre-OJK, yaitu di sebelum 2011 adanya pengawasan bersifat sektoral atau terfragmentasi. Kemudian perbankan diawasi oleh Bank Indonesia atau BI, pasar modal dan lembaga keuangan non-bank atau NKB yang diawasi oleh Bapepam atau LK, yaitu bagian dari Kementerian Keuangan. Kemudian kelemahannya adanya celah pengawasan atau regulatory arbitrage dan potensi risiko sistemik yang tidak terpantau secara utuh karena adanya banyaknya pihak yang mengawasi yang berbeda-beda. Urgensi transportasi. Yang pertama, globalisasi finansial. Munculnya produk keuangan lintas sektoral, yaitu konglomerasi keuangan. Dalam Amanat UU BI Pasal 34 UU Nomor 23 Tahun 1999 mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen. Kemudian perlindungan konsumen. Kebutuhan akan lembaga yang tidak hanya mengawasi aspek prudensial atau kesehatan lembaga, tetapi juga market conduct atau perilaku pelaku pasar. Adapun struktur organisasi dan nilai strategis, yang pertama ada Dewan Komisioner, yaitu kolektif kolegial yang memimpin OJK, dengan nilai utama integritas, profesionalisme, sinergi, inklusif, dan visioner. Dengan wewengannya yaitu pengaturan atau rulemaking, pengawasan supervisory, pemeriksaan investigation, dan perlindungan konsumen. Kemudian yang kedua, materi mengenai penerbitan sekuritas dan pendaftaran. Mekanisme penerbitan sekuritas. Yang pertama, definisi efek. Efek adalah surat berharga, yaitu meliputi saham, obligasi, suku, unit penyertaraan, kontra investasi kolektif. Dengan prinsip utamanya, penawaran umum atau IPO harus melalui mekanisme transparansi agar masyarakat dapat menilai risiko dan keuntungan. Adapun pihak yang terlibat yaitu underwriter atau penjamin emisi, auditor eksternal, konsultan hukum, dan notaris. Kemudian kita masuk ke proses pendaftaran atau tahap evaluasi OJK. Adanya penelahan dokumen, yaitu OJK memeriksa kelengkapan aspek hukum, akuntansi, dan keterbukaan informasi sebelum IPO. Kemudian komentar OJK, OJK dapat memberikan tanggapan atau komentar jika ada informasi dalam prospektus yang belum jelas. Dengan kriteria bukan tentang layak atau enggaknya suatu saham, tetapi tentang lengkap atau tidaknya informasi dan kelengkapan dokumen yang diberikan kepada publik, yaitu keterbukaan perusahaan terhadap konsumen. Kemudian status efektif pernyataan pendaftaran. Status efektif. Pernyataan dari OJK bahwa emiten telah memenuhi seluruh persyaratan prosedur dan pengungkapan. Dengan konsekuensi, setelah efektif, emiten baru diperbolehkan melakukan masa penawaran umum atau offering period kepada calon pembeli. Yang ketiga, masuk ke dalam persyaratan laporan berkala. Persyaratan laporan berkala. Yang pertama, adanya kewajiban pelaporan emiten. Setiap perusahaan publik wajib menyampaikan laporan secara rutin kepada OJK dan BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan tujuan memastikan update informasi bagi pemegang saham minoritas secara adil. Pemegang saham minoritas ini mungkin masuk terhadap retail supaya adil dengan insider lainnya atau pemegang saham lainnya yang mempunyai porsi yang lebih besar. Kemudian laporan tahunan atau annual report, batasan waktu 4 bulan setelah tahun buku berakhir. Dengan akuntan akuntansi, laporan keuangan auditan
opini WTP sangat krusial, dan konten akuntansi yaitu laporan tanggung jawab sosial atau CSR, dan implementasi tata kelola yaitu GCG. Kemudian ada yang ketiga, laporan keuangan tengah tahunan atau interim, memberikan gambaran kinerja per semester. Biasanya itu dilakukan di bulan Juni. Ketentuan 30 hari jika tidak diaudit atau direview, 60 hari jika ditelaah secara terbatas oleh akuntan publik, dan yang terakhir 90 hari jika diaudit secara penuh. Sanksi atas ketidakpatuhan. Yang pertama ada sanksi administratif, yaitu peringatan tertulis. Yang kedua denda finansial, dihitung per hari keterlambatan. Kemudian suspensi, penghentian sementara perdagangan saham di bursa. Yang kemudian terakhir adalah delisting atau penghapusan paksa dari daftar bursa jika pelanggaran berat. Ini artinya saham tidak lagi diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat, persyaratan pengungkapan atau disclosure. Prinsip keterbukaan, full disclosure. Informasi adalah bahan bakar pasar modal. Tanpa informasi yang jujur, harga saham tidak mencerminkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Ini menyebabkan tidaknya relevan antara harga saham dengan kondisi perusahaan. Kadang ada kondisi perusahaan yang lagi jelek, laporan keuangannya jelek, tapi harganya bisa tetap tinggi atau sebaliknya, keuangannya sudah bagus, terus tapi harga saham tetap turun. Itu mungkin karena kurangnya bahan bakar investor untuk membeli saham tersebut. Karena balik lagi informasi adalah bahan bakar pasar modal. Karena investor menilai perusahaan itu layak untuk dimiliki itu dari informasi yang disediakan oleh perusahaan atau emiten tersebut. Kemudian pengungkapan informasi material atau insidental. Kewajibannya kejadian penting, misalnya akuisisi, pergantian direksi, perkara hukum, bencana alam, harus dilaporkan maksimal 2 hari setelah kejadian, dengan tujuan mencegah insider trading atau perdagangan orang dalam. Pengungkapan tata kelola atau GCG. Emiten wajib mengungkapkan struktur remunerasi, komposisi Dewan Komisaris Independen, dan frekuensi rapat direksi. Hal ini menunjukkan sejauh mana perusahaan dijalankan secara sehat. Adanya tantangan dan masa depan pelaporan, XBRL atau Extensible Business Reporting Language, standar pelaporan digital untuk memudahkan analisis data secara otomatis oleh OJK. Kemudian ESG Disclosure, tuntutan pengungkapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang semakin ketat di masa depan. Kita masuk ke dalam penutup. Jadi ada beberapa kesimpulan yang didapatkan dari materi pemaparan ini. Yang pertama, OJK sebagai pilar stabilitas, yaitu OJK berperan sebagai penjaga gerbang integritas pasar melalui pengawasan ketat dan penegakan prinsip keterbukaan informasi. Yang kedua, transparansi mutlak. OJK mengharuskan laporan berkala, tahun dan interim, bukan hanya sekedar formalitas, melainkan instrumen hukum untuk menghilangkan asimetri informasi antara manajemen dan investor, agar meningkatkan rasa kepercayaan investor terhadap perusahaan dan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Kemudian standar global SOX. Adopsi prinsip SOX terutama tanggung jawab CEO, CFO, dan kontrol internal memperkuat akuntabilitas perusahaan publik di Indonesia. Kemudian perlindungan investor, pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu adalah kunci utama mencegah praktik insider trading dan menjaga kepercayaan pasar. Ini untuk menghindari adanya orang-orang pihak-pihak insider yang mengambil keuntungan di beberapa momen yang mungkin mereka lebih duluan tahu daripada ya, pemegang saham yang minoritas ini. Atau kita bisa biasa sebut retail. Kemudian kepatuhan strategis. Kepatuhan dalam regulasi bukan sekedar beban biaya, melainkan investasi untuk membangun reputasi dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jadi, eh, perusahaan juga mendapatkan benefit dengan patuh terhadap regulasi yang disediakan oleh OJK, karena dengan kepatuhan terhadap regulasi ini memunculkan kepercayaan dan oleh investor, karena jelas investor punya hak hak keamanan, dan hak itu
tanggung jawab oleh OJK dan BI. Jadi, untuk menunjukkan kalau investor itu bisa percaya kepada perusahaan, mereka harus mematuhi kepatuhan regulasi ini. Kalau tidak akan diberi sanksi oleh OJK. Demikian pemaparan saya mengenai otoritas jasa keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.